Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Muslim masa kini, bermain sangat penting bagi anak. Karena bermain bisa membentuk dasar keterampilan intelektual, sosial, fisik, dan emosional seorang anak. Bermain dengan anak-anak juga bisa menambah rasa percaya diri dan juga meningkatkan kemampuan anak dalam menyerap pelajaran. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa memiliki anak kecil, hendaklah ia bercanda dan bermain dengan mereka." Hadis riwayat Ad-Dalaimi dan Ibnu Asyakir. Lewat hadis tersebut, Rasulullah mencontohkan kepada kita bagaimana memperlakukan anak kecil, bercanda tawa dan bermain dengan mereka agar mereka merasakan kebahagiaan di masa kanak-kanaknya. Ketika bermain dengan cucu-cucunya atau anak-anak lainnya, Rasulullah senantiasa memperlihatkan ekspresi bergembira dan bukannya menakut-nakuti sebagaimana kebanyakan orang tua zaman sekarang saat memerintahkan anaknya untuk belajar. Dari Abu Hurairah, beliau berkata bahwa Rasulullah menjulurkan lidahnya kepada Hasan bin Ali hingga anak itu melihat merahnya lidah beliau lalu tertawa karenanya. Hadis riwayat Abu Syaikh. Bahkan sekalipun di hadapan banyak orang, Rasulullah tidak malu-malu untuk bertingkah kekanakan ketika bercanda dengan anak-anak. Dari Ya'la bin Murrah, ia berkata, "Kami keluar bersama Nabi lalu kami diundang untuk makan. Tiba-tiba Husain sedang bermain di jalan. Rasulullah segera menghampirinya. Di hadapan banyak orang, beliau membentangkan kedua tangannya, lalu anak itu lari ke sana kemari. Dan Nabi mencandainya agar tertawa sampai beliau berhasil memegangnya. Lalu beliau letakkan salah satu tangannya di bawah dagu anak tersebut, dan yang lain di tengah-tengah kepalanya. Kemudian Rasulullah menciumnya. Hadis riwayat Bukhari. Itulah cara Rasulullah SAW dalam memperlakukan anak-anak. Bermain dan menyayangi mereka dengan penuh kasih. Bermain dengan anak sebaiknya diselipkan unsur pendidikan dengan cara yang menyenangkan. Berikan anak permainan yang disukai, tapi juga sekaligus bisa mendidiknya. Anak pada dasarnya membutuhkan hiburan menyegarkan untuk mengembangkan akal, pengetahuan, dan pendidikannya. Oleh karena itu, kita harus pintar memilih permainan anak yang mendidik, tidak bertentangan dengan syariat Islam, aman, serta disesuaikan dengan usianya. Salah satunya seperti permainan yang hendak saya lakukan ini. Wah, kita bikin bulatan ya. Udah jadi? Tante udah jadi. Yeay. Assalamualaikum pemirsa Muslim masa kini. Seru ya kalau kita bisa main sama anak tapi main dengan cara yang benar. Kadang-kadang apalagi zaman sekarang banyak orang tua yang abai nih sampai akhirnya ngebiarin anaknya main gadget terus panjang hari. Padahal sebenarnya anak itu butuh perhatian kita sebagai orang tua. Malika bukan anak aku sih, tapi nanti aku minta ajarin sama orang tuanya Malika gimana caranya dia sebagai orang tua bisa memberikan mainan yang menarik. Tapi gak cuma sekedar menarik, juga bermanfaat dan yang paling penting ada ilmu-ilmu agama yang juga bisa diceritakan kepada anak lewat mainan. Wah, seperti apa serunya? Nanti ikutin saya. Malika, Umi mana? Oh, Umi ada di kamar ya. Udah, nanti kita panggil Uminya. Kita akan buat mainan yang pertama. Kita mau bikin apa, Malika? Mau bikin slime. Ikutin saya ya, hanya di program Muslim Masa Kini. Slime menjadi mainan yang akhir-akhir ini digandrungi oleh anak-anak hingga remaja. Slime sendiri merupakan mainan yang terbuat dari bahan polimer yang berbentuk cairan dan biasanya ditambahkan larutan polifenil alkohol dan ion borat. Bagi sebagian orang, slime digunakan untuk pereda emosi. Bentuknya yang kenyal membuat orang gemas untuk terus meremasnya sehingga emosi dapat tersalurkan. Slime juga berfungsi untuk menghilangkan kejenuhan atau bosan. Cukup dengan memainkan slime dengan meremas-remas, maka rasa bosan pun akan tersalurkan. Mainan kenyal ini memiliki banyak ragam dan warna. Slime bisa dengan mudah didapatkan karena kini banyak yang menjualnya. Dan pemirsa, selain bisa meredakan stres, slime ternyata juga bisa memberikan banyak manfaat bagi anak-anak. Di antaranya untuk melatih kreativitas. Proses kreatif dalam mainan slime adalah ketika anak mencampur bahan-bahannya. Anak ingin mendapatkan slime seperti apa bergantung pada kreativitas pembuatnya. Slime pun dipercaya bisa menenangkan perasaan anak. Daripada marah dan berteriak, anak dapat melampiaskan emosinya dengan bermain slime. Sensasi yang diterima oleh tangan saat memegang, menarik, dan meremas slime dapat membuat anak lebih tenang. Slime pun dipercaya bisa melatih motorik anak. Gerakan jari dan tangan saat anak membuat dan memainkan slime ternyata mampu membantu melatih kemampuan motoriknya. Jauh berbeda dengan permainan pada telepon genggam yang justru membatasi gerak anak.
Meski bermanfaat, kita juga tetap harus menjaga anak dari bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh mainan slime ini. Karena salah satu bahan pembuatan slime adalah bahan kimia. Untuk itu kita harus memperhatikan porsi penggunaannya. Dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan usai bermain slime. Aduh, tadi kan saya udah bilang nih, udah manggil Umi. Udah ada Mbak Nia juga di sini. Malikanya langsung fokus loh sama Uminya. Aduh, aku langsung dicuekin sama Malika. Malika padahal lagi bikin apa sih? Lagi bikin slime. Aku aja yang jawab. Karena Malika emang bener-bener fokus. Nah, tapi saya jadi penasaran nih. Sebenarnya kalau Mbak Nia, kenapa sih senengnya tuh bikin mainannya itu sendiri buat anak? Kenapa Mbak? Kan sekarang lagi pandemi, kalau lagi pandemi gini kita susah pergi keluar kemana gitu. Betul. Dan jadi kita pakai yang ada di rumah gitu. Ini kan bahan-bahannya mudah sekali dan pasti ada di rumah. Ada lem kertas, ya pakai glitter. Pakai glitter. Terus pewarna makanan, sama ini ada slime activatornya. Itu sebenarnya sih dia itu obat sariawan. Dan sabun cuci tangan. Udah itu aja bahannya. Oke. Jadi daripada kita harus mengeluarkan uang beli mainan di luar, lebih baik bikin. Toh juga ini salah satu mainan yang cocok nih sebenarnya buat seusia Malika. Malika usianya berapa ya sekarang? 4 tahun. 4 tahun. Makanya dari tadi Malika udah fokus aja tuh ya, lihat. Dia udah bisa ngaduk-ngaduk sendiri loh tanpa kita kasih tahu sebenarnya. Dan Malika lagi bikin warna apa itu sayang? Tuh kan, aku nggak dijawab lagi. Tapi gini, pemirsa Muslimah Sakini mungkin nggak tahu ya sebenarnya, atau mungkin ada yang belum tahu sejarah slime sendiri itu seperti apa. Sambil nih kita nungguin Malika bikin, saya mau ngasih lihat dulu deh sebenarnya sejarah slime itu seperti apa. Ini dia. Slime merupakan salah satu permainan yang bahan utamanya adalah lem. Slime pertama kali dipelajari pada awal abad 20 saat ilmu polimer sintetis diterapkan pada tahun 1928. Penerapan polimer sintetis sendiri sudah sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pipa paralon, lem, polietena, kantong plastik, polipropena, botol plastik, nilon tekstil, dan sebagainya. Model molekul Staudinger dipelajari oleh dua orang ilmuwan, yaitu Mayer dan Mark. Pasti penasaran kan? Kalau tadi tuh soalnya udah Malika yang bikin, sekarang aku pengen tahu dong. Coba deh Mbak Nia ajarin kita bener-bener biar bisa langsung dipraktekin sama pemirsa Muslimah Sakini di rumah. Caranya pertama apa Mbak? Oke, pertama kita masukkan lem kertasnya dulu. Ini lemnya yang cair. Oke. Secukupnya aja. Ini semua takarannya secukupnya ya? Iya. Terus warnanya. Oh, Malika mau bikin warna apa itu sayang? Warna merah. Oke, lalu diaduk. Oke. Warnanya cukup 1 atau 2 tetes aja sampai warnanya udah terlihat. Wow, udah jadi. Terus. Lalu kita kasih 1 tetes sabun cuci tangan. Oke, aduk lagi. Setelah itu kita kasih aktivatornya. Ini sekitar 10 tetes. Tapi bisa ditambahkan lagi kalau masih lengkap nanti slime-nya. Aduk lagi Malika. Malika seneng banget ya sama slime ya? Wow, hampir jadi. Kan masih agak lengkap, kita tambahin lagi aktivatornya sedikit. Gitu. Sekitar 5 tetes lagi. Kayak aduk lagi Malika. Malika mau tambah glitter nggak? Warna pink atau silver? Oke, biar Malika yang tambahin. Wow, banyak banget. Cukup. Terus diaduk lagi. Wah, jadi cantik banget. Aduk lagi. Diaduknya sebenarnya boleh pakai tangan juga karena semua bahannya kan aman untuk anak-anak. Jadi bisa. Malika mau aduk pakai tangan nggak? Kita coba yuk kayak ini tadi. Oh enggak. Ini yang udah jadinya. Tapi gini sih, satu hal yang aku rasa banget, ini slime yang dibikin sama Mbak Nia itu enak banget. Karena ini enggak, ya bener-bener nggak lengket kan, ada tuh slime yang jadinya lengket banget gitu. Wah, lihat. Seru ya. Memperhatikan perkembangan motorik anak, baik motorik halus maupun kasar, sangat penting dilakukan oleh orang tua di tahun pertama kehidupan anak. Dalam membentuk keterampilan motorik anak, cukup banyak kegiatan yang mampu membantu keterampilan motorik halus, seperti menulis dengan jelas, menggunakan komputer, bahkan membalik halaman buku.
Ada beberapa pilihan kegiatan sederhana yang bisa membantu anak melatih kemampuan motoriknya di rumah. Di antaranya menggambar dan mewarnai. Tujuannya bukan hanya sekedar meningkatkan imajinasi dan kreativitas, namun kegiatan ini juga menjadi latihan pertama anak untuk memegang pensil dengan benar. Kemudian bermain play-doh atau lilin lunak yang dapat merangsang motorik halus anak. Saat anak meremas dan membentuk play-doh menjadi sebuah bentuk, maka otot-otot tangan dan mata dapat berkoordinasi sehingga dapat berkembang dengan baik. Selain itu, melipat kertas. Guru atau orang tua dapat menyediakan potongan kertas warna-warni untuk dilipat oleh anak. Kegiatan ini dilakukan dengan menggerakkan otot-otot jari dan tangan agar anak dapat mulai melipat sendiri. Ada pula dengan menggunting kertas. Bisa diawali dengan menggunting kertas warna secara bebas, lalu ditingkatkan dengan cara menggunting bentuk bulat, persegi, ataupun segitiga yang digambar di kertas. Kegiatan ini memberi manfaat seperti melatih koordinasi tangan dan mata, stimulasi kekuatan jari, melatih kesabaran, meningkatkan percaya diri, serta ketelitian. Dan terakhir, meronce. Sebuah kegiatan memasukkan benda-benda dengan berbagai bentuk, bisa dengan manik-manik, sedotan, maupun benda dari bahan alam ke dalam seutas benang atau tali, menjadi sebuah gelang ataupun kalung. Kegiatan ini berguna untuk melatih kekuatan otot-otot jari tangan, khususnya jari telunjuk dan ibu jari, dan kelenturan jari-jari tangan. Nah pemirsa, setelah ini kita akan membahas mengenai permainan yang paling disukai Rasulullah bersama cucu-cucunya. Jangan kemana-mana, tetap di Muslim Masa Kini.